Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang VBA dan makro Excel. Oke, untuk yang pertama-tama, apa sih itu VBA? Nah, jadi VBA atau Visual Basic for Applications adalah fungsi dari Visual Basic yang ditanamkan dalam suatu peranti lunak. Dalam Microsoft Excel, VBA merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengembangkan program yang dapat mengontrol suatu Excel. VBA pada makro Excel dapat menunjang kebutuhan otomatisasi beberapa fungsi Excel dengan lebih mudah dan singkat. Nah, untuk yang selanjutnya, apa itu makro? Nah, makro di sini merupakan baris-baris perintah atau kode yang digunakan untuk menjalankan perintah secara otomatis. Dengan kata lain, makro merupakan suatu kode atau skrip tertentu. Sedangkan VBA yang telah saya jelaskan sebelumnya itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat makro. Nah, sebenarnya apa sih fungsi VBA dalam makro Excel? Oke, yang pertama-tama itu adalah memasukkan text strings dalam satu perintah. Yang kedua, mengotomatisasi pekerjaan rutin. Yang ketiga, mengotomatisasi perintah berulang. Yang keempat, membuat perintah khusus. Yang kelima, membangun perintah yang multifungsi. Yang keenam, membuat tampilan menu sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketujuh, mengembangkan formula suatu perhitungan. Yang kedelapan, membuat front end yang sudah disederhanakan. Yang kesembilan, mengembangkan fungsi worksheet. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 itu adalah menciptakan suatu aplikasi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian praktik sederhana dari VBA dan makro Excel. Oke teman-teman, untuk yang pertama saya akan menunjukkan fungsi yang cukup sederhana untuk dilakukan. Nah, di sini kalian semua dapat melihat ada sebuah kotak ya. Nah, ketika kita mengklik kotak ini, maka akan muncul text box seperti ini ya. Nah, di sini bertuliskan praktik sederhana VBA dan makro Excel. Kita klik OK, lalu ada tulisan selamat menyaksikan. Kita OK kembali. Nah, teman-teman semua pasti bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, cara membuatnya ini cukup mudah teman-teman. Kalian hanya tinggal mengklik tab developer, lalu klik Visual Basic ya yang ini. Nah, ini merupakan fungsi yang tadi ya, buat shortcut yang tadi. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan shortcut yang baru ya, agar kalian lebih mudah mengerti. Nah, jadi pertama-tama kalian harus mengetik sub, lalu judulnya, misal judulnya itu belajar gitu ya. Misal belajar. Nah, kalian harus menutup kurung dan menutup kurung buka agar fungsi ini dapat berjalan ya. Nah, lalu akan muncul end sub seperti itu. Nah, untuk fungsi message box ini kalian harus menuliskan MSG box. Lalu kalian harus mengkurung buka. Nah, ini juga penting teman-teman. Ketika kalian ingin mengetikkan teksnya, suatu teks, kalian harus mengapitnya dengan tanda kutip 2. Nah, sekarang saya ingin, misalnya saya ingin mengetik belajar VBA. Belajar VBA ya. Belajar VBA. Nah, jangan lupa petik 2 lalu itu. Nah, fungsi ini sudah bisa berjalan teman-teman. Nih, mari kita coba dengan klik tombol yang ini. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang cara membuat shortcut seperti ini. Sebenarnya cara membuat yang seperti ini cukup mudah juga teman-teman. Kalian hanya tinggal klik ini, lalu memilih di antara format-format ini ya. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan yang dari insert. Misal saya sekarang ingin menggunakan icon ya. Nah, sekarang saya ingin menggunakan icon yang misal education yang ini ya. Nah, coba kita gedein dulu. Nah, cara membuatnya adalah kalian tinggal klik ini, lalu klik kanan, lalu assign macro. Nah, di sini kalian tinggal klik yang tadi kan namanya belajar ya judulnya, maka kalian klik yang belajar. Udah, jika sudah kalian tinggal klik kolom masa, lalu kalian klik dan keluar. Bisa ya teman-teman. Nah, ini masih cukup mudah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi if dalam VBA Excel ya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu agar lebih mudah dan cepat. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengetahui bobot dari suatu nilai yang telah diketahui. Nah, caranya itu cukup mudah teman-teman. Jadi kalian hanya tinggal mengklik Visual Basic, lalu
mengetik yang sheet 2 karena tadi berada di sheet 2, lalu kalian tinggal mengetik seperti tadi, sub, misal di sini judulnya nilai. Lalu kalian mengetik ini fungsinya itu namanya fungsi if. Nah, karena tadi berada di sheet 2, maka kalian ketik di sheet 2, lalu letak dari nilainya tadi itu kan berada di E2 ya. E2 static value. Ini nilainya ya, nilai agar fungsinya itu berapa sih agar mendapatkan bobot yang A atau B tadi. Karena yang A75 maka kita tulis 75, lalu kita ketik then, lalu kita enter, kita tab. Nah, untuk mempermudah kalian tinggal copy paste lagi teman-teman, copy paste lagi, terus di sini kita ubah jadi F. Karena tadi nilai bobot ada di F, maka ini sama dengan A. Nah, ini penting teman-teman, kalian harus mengutip dengan tanda petik 2. Nah, ini lupa dihapus. Udah jadi ini untuk yang pertama ya. Nah, untuk yang nilainya lebih dari 65, kalian tinggal menuliskannya dengan else if sheet 2. Salah. Sebentar teman-teman. Else if sheet 2 titik. Nah, ini kan sama aja teman-teman. Kalian tinggal copy paste lagi. Karena tadi yang di sini 65, maka kita ganti 65. Di sini kita ganti oleh B. Oke. Nah, kalau udah mengetik seperti ini, kalian tinggal mengetik lagi and if untuk menyelesaikan fungsi if ini. Nah, jadi tinggal dipakai. Mari kita lihat. Oke, 80A benar ya teman-teman. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita ganti dengan misal angka lain, itu misalnya kita ganti dengan 60, ini tidak akan otomatis terganti teman-teman. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana cara menggantinya agar menjadi otomatis. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kembali agar kalian lebih paham cara kita mengetahui keterangan itu dari suatu bobot ya. Jadi di sini sebentar lebih sama aja sih teman-teman. Jadi kalian tinggal mengganti ini ya, menuliskan yang sama. Ini kita ganti dulu jadi F, ini kita ganti jadi G, ini kita ganti jadi G, ini kita ganti jadi G. Jadi jika sheet 2 range F2 ini bernilai, tadi kan bernilai A ya, misal kita bernilai A, ini kita copy paste dari sini aja teman-teman, bernilai A, maka value-nya itu adalah tadi baik ya, baik. Lalu jika nilainya B, maka itu akan jadi cukup. Tuh, coba kita play ya teman-teman. Nah, apakah sudah berubah? Nah, jadi baik ya teman-teman. Ya, ini emang agak sedikit lebih berpikir lah, gitu ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih cara mengubahnya menjadi otomatis ya. Ini saya menggunakan tabel yang ini. Jadi caranya itu cukup mudah teman-teman. Nah, kalian ini tinggal mengcopy yang rumus yang tadi ini, kalian copy, kalian hapus dulu biar tidak perlu menulis kembali ya. Nah, kalian tinggal mengganti general ini menjadi worksheet. Nah, terus kalian copy, kalian paste, end sub-nya kalian hilangin juga. Nah, misal tadi ini berada di kolom E13 dengan F13 ya untuk nilai dan bobotnya. Sekarang kita tulis dulu, kita ganti jadi E13 dan F13. 13 kita ganti dulu. Nah, tadi kan jika nilainya lebih dari sama dengan 75, maka nilainya tadi jadi A ya teman-teman. Jika nilainya lebih dari sama dengan 65, tadi nilainya itu adalah B. Nah, mari kita buat. Coba teman-teman. Klik dulu.
Coba saya cek lagi ya, apa ada yang salah. Sudah, coba kita cek. Oh, belum. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, jadi langsung kayak gini ya. Jadi coba kita lihat lagi. Jadi fungsinya itu adalah jika sheet 2 di range E13 bernilai lebih dari 75, maka di sheet di range yang F13 itu akan bernilai A. Sedangkan ketika E13-nya bernilai lebih dari 65, maka nilainya akan menjadi B. Nah, sekarang kita akan mencoba jika kita mengganti nilainya menjadi 70. Maka langsung berubah jadi B ya teman-teman. Kita ubah lagi. Jadi 90. A lagi teman-teman. Nah, kira-kira untuk fungsi if-nya itu seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya atau yang terakhir saya akan menunjukkan fungsi sehari-hari yang biasa kita pakai seperti sum dan average. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan tabel dan nilainya terlebih dahulu ya teman-teman agar lebih mempermudah penjelasannya. Nah, kalian untuk mencari sum dan average sama seperti sebelumnya, kalian tinggal mengklik Visual Basic. Nah, di sini sebelumnya kalian harus memastikan bahwa kalian telah mengubahnya dari general menjadi worksheet ya. Nah, untuk menghitungnya kalian tinggal mengetikkan range. Lalu, nah range ini di sini tuh yang menunjukkan di mana tempat hasil tersebut akan dimasukkan. Misal tadi kan hasilnya itu berada di B4 ya teman-teman. Nih kita lihat. Nah, hasilnya ini berada di B4 kan. Nah, maka di sini kita ketikkan dulu B4, jangan lupa dikurung dengan tanda petik 2. Lalu titik value kita sama dengan application. Lalu kita cari worksheet function. Nah, ini sudah ada. Lalu titik. Nah, karena yang pertama ini kita ingin mencari sum atau jumlah, maka kita akan menulis sum dulu ya. Lalu jangan lupa kita kurung buka dan di sini kita tulis range. Dari kolom berapa sih nilai kita akan dihitung. Nah, di sini kita berikan lagi kurung buka. Jangan lupa tanda petik 2 karena tadi berada di B2 sampai B3, maka kita ketik B2 sampai dengan B3. Kita tutup dengan tanda petik dan tanda kurung. Nah, jadi teman-teman, ini sudah jadi. Mari kita coba ya teman-teman. Kalau kita run. Nah, mari kita lihat apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nah, mari di sini coba ya kita ganti-ganti. Bisa nggak sih berubah atau tetap sama? Misal kita ganti jadi 75. Nah, langsung berubah kan teman-teman? Nah, ini berarti kan sudah otomatis terganti. Lalu saya akan menunjukkan bagaimana sih jika average. Nah, kalau mencari rata-rata atau average, kalian tinggal ganti saja ininya. Jadi ganti jadi average gitu. Average. Nah, ini sudah otomatis terganti kok teman-teman. Nah, misal ini ya teman-teman, kita klik asal, maka dia akan berganti langsung jadi 82,5. Nah, coba kita ganti lagi di sini menjadi 90. Di sini mengganti jadi 50 misal. Nah, rata-ratanya akan menjadi 70. Nah, ini artinya sudah otomatis ya teman-teman, sudah otomatis terganti. Nah, ini kita ganti lagi jadi 80 coba ya. Nah, sudah otomatis terganti teman-teman. Nah, teman-teman, sekian informasi atau pembelajaran yang dapat saya berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu kehidupan dari channel saya ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.